Nah kalau kemudian Mas Anies dibagikan sebagai simbol perubahan, apa yang perlu dirubah? Ya. Kenapa? Karena pengusungnya itu adalah orang yang juga pernah berkuasa semua dan terlibat kekuasaan di Indonesia ini. Demokrat pernah memimpin koalisi, bahkan memimpin presiden 2 periode. Ditambah dengan Nasdem selama 10 tahun terakhir ini terlibat. Beda kalau kemudian Nasdem pada tahun 2014 newcomer sama sekali belum pernah berkuasa. Mengusung perubahan restorasi itu masuk akal. Kemudian PKS juga pernah bergabung menjadi koalisi pemerintah selama 10 tahun zaman Pak SBY. ya. Jadi ini apanya mau dianggap berubah? Apa sih tema utama yang kami bawa? Kami mengusung gagasan perubahan. Apa gagasan perubahan yang kami ingin wujudkan? Perubahan yang bisa menghadirkan keadilan, menghadirkan rasa keadilan. Mengapa itu ada? Karena kami melihat hari ini di Indonesia ada ketimpangan secara ekonomi, ketimpangan kesempatan, bahkan ketimpangan pendidikan, ketimpangan di dalam kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini terjadi karena penyusunan kebijakan di Indonesia selama ini tidak memasukkan faktor keadilan sebagai faktor penting dalam menyusun kebijakan. Jadi kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Sudahkah pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang setara bagi semua? Saya contoh konkret, banyak yang bertanya tentang jalan tol. Pertanyaan yang muncul tentang jalan tol, coba saya beri ilustrasi. Jalan tol yang sekarang dibangun, lebarnya mungkin 80 meter. Dia membebaskan tanah rakyat, tanahnya dibeli. Lalu kemudian rakyatnya pindah. Pertanyaan, bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ? Sehingga ketika tol itu nanti dibangun, sampai kapanpun keuntungan dari jalan tol itu juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang di atasnya dibangun jalan tol. Ini prinsip keadilan. Jadi bukan pada tidak dilanjutkannya, tapi dikerjakan dengan cara yang memberikan keadilan. Bila itu dikerjakan, Pak, apa yang terjadi? Rakyat yang terlewati jalan tol, dia bukan hanya penonton mobil-mobil orang Jakarta berlalu lalang, tapi mereka merasakan keuntungan dari kegiatan investasi di jalan tol. Kami membawa gagasan perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera, para peternak hidupnya lebih sejahtera, para nelayan hidupnya lebih sejahtera. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan, dan kesempatan untuk dapat perlindungan kesehatan yang baik. Gagasan dasarnya adalah perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Itu bagaimana KPK itu dikembalikan menjadi institusi yang benar-benar bertaring dan tidak dalam kendali pemerintah lain. KPK. Karena dengan adanya KPK inilah, maka sektor-sektor strategis itu bisa dicegah. Kami, ini cerita sedikit, kami di Jakarta minta tolong mantan KPK untuk jadi KPK Ibu Kota. Tugasnya apa? Pencegahan. Karena tidak bisa kita melakukan penindakan. Tapi begitu ada pencegahan, Bapak sekalian, selama kami bertugas di Jakarta, banyak program yang diusulkan oleh birokrasi ketika direview oleh KPK Ibu Kota itu tidak layak untuk dijalankan. Karena ada pertanyaan mendasarnya. Satu, soal governance. Yang kedua, siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Kita seringkali bikin program hanya memberikan kepada sekelompok orang dan sekelompok yang lain tertinggal terus-menerus. Kalau bicara Anies, kalau terpilih jadi gubernur, dia akan disebut sebagai ancaman. Tapi ingat, orang hanya melihat Anies ini ancaman bagi pemerintah dan kekuasaan. Tapi kalau Anies jadi gubernur, PDIP pun juga mestinya merasa terancam. Kenapa? Karena kader-kader PDIP ada kecenderungan yang maju di berbagai tempat itu
tak ada yang punya nama besar sehebat Anies per hari ini. Ini memang portofolionya adalah spesialis pilpres. Jadi dimanapun Anies saat ini jadi pejabat publik, apalagi gubernur, pasti dikaitkan dengan 2009. 2029 nggak bisa maju lagi, 5 tahun lagi pasti. Jadi kartu politik Anies tuh di situ aja. Jadi dalam komunikasi politik secara umum, banyak orang terganggu dalam konteks ini. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Politik Dangi. Kita sudah melihat di depan ya, bagaimana Nusron Wahid ini, kader Golkar ini, ikut-ikutan ya menyindir Anies Baswedan tentang gagasan perubahan yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan kala ia menjadi wakil presiden kemarin, teman-teman, calon presiden ya. Kita tahu bahwa Nusron Wahid ini kemarin mendukung Pak Prabowo ya, tapi it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Tetapi ya seperti yang kita ketahui ya, walaupun Anies Baswedan itu istilahnya mempunyai gagasan yang luar biasa tentang perubahan ini, tapi ada aja ya orang-orang yang tidak paham, mungkin saja ya tidak mau paham ya. Padahal Pak Anies sudah mengatakan ya, sama seperti Luhut Binsar Panjaitan kemarin ya, mengatakan bahwa apa sih perubahan, apa yang diberubah. Berkali-kali Pak Anies mengatakan bahwa gagasan perubahan itu adalah bagaimana mengubah ketidaksetaraan ini menjadi kesetaraan ya, bagaimana mengubah ketidakadilan menjadi adil bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan, infrastruktur, dan semua yang tidak baik itu dirubah menjadi baik ya. Bukan dasar negara yang dirubah, bukan Pancasila ataupun apa yang dirubah, tetapi ketidakadilan ya, kemudian ketidaksejahteraan, ketidaksetaraan itu yang diubah ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur rakyatnya ya kan. Dan ya seperti itu politik teman-teman, bagaimana Pak Anies Baswedan ini banyak sekali ya musuh beliau ini ya, kasihan Pak Anies ya sendiri, apalagi kemarin pas di Jakarta ya, ingin maju di Pilkada Jakarta, nggak ada juga partai yang mendukung beliau. Tapi yang hebatnya, walaupun Pak Anies ini bukan kalangan istilahnya dari partai politik, bahkan tidak punya kekuatan di parlemen, tetapi kekuatan rakyat ya, itu yang berada di barisannya Pak Anies Baswedan, teman-teman. Terbukti kemarin pada saat Pak Anies tidak mencalonkan diri ya di Pilkada Jakarta, itu sangat tinggi sekali yang golput ya, atau yang tidak mau mencoblos itu sekitar 40% lebih teman-teman ya, atau 50%-an ya. Itu semua atas kekecewaan yang terjadi ya, lantaran banyak elit yang tidak mau mendukung Anies ya. Ketika rakyat bersuara ya, maka banyak yang tidak mau ya ikut pilkada kemarin mencoblos ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.